Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIA 1 Mandua Kota Parepare akan membahas tentang dinamika demokrasi. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Alif Zahran Hidayat selaku ketua kelompok, Muhammad April AS, Auranul Haskia, dan Ahmad Siddiq. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tentang dinamika demokrasi, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih dinamika demokrasi itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for people. Yang kedua, kita akan membahas tentang pemahaman pilar-pilar demokrasi. Yang pertama, pilar demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM. Yang ketujuh, demokrasi yang pengadilan merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini berawal pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama untuk rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Penjelasan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Muhammad April AS, Auranul Haskia, dan Ahmad Siddiq. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad April AS dari kelas 11 MIA 1 kelompok 6. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih pada 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi oleh negara-negara di dunia yaitu 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. 2. Demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada dasar Undang-Undang 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan Presiden sebelum sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala negara pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas pada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepada untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia,
tersebut demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh sistem demokrasi, ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi. 1. Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin, rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. 2. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. 3. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. 4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa adanya pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentan waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentan waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang dinamika demokrasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.